Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah ya, amin. Jumpa lagi nih bersama Caca yang tidak pernah bosan untuk berdongeng buat teman-teman semua. Di video kali ini, Caca akan membahas alur cerita film yang mungkin kebanyakan dari kalian sudah pernah menontonnya. Karena film ini cukup populer di kalangan para pecinta film Korea. Film yang berjudul Train to Busan ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam sebuah kereta karena wabah virus zombie yang mulai menyerang kota-kota yang ada di Korea. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya, biar Caca makin sayang sama kalian semua. Jika sudah, terima kasih. Di awal film, memperlihatkan pintu masuk tol keluar. Rupanya perjalanan para pengendara terganggu akibat terjadinya sebuah kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah Jin. Seorang petugas berkata bahwa itu hanya kebocoran kecil, jadi masyarakat sipil tidak perlu takut. Apalagi di daerah yang terkena wabah biologis. Telah dikarantina oleh pemerintah dan Menteri Kesehatan Global. Agar tidak menyebar kemana-mana, setiap kendaraan yang lewat akan disemprotkan dengan cairan khusus. Tak lama setelah itu, tampak mobil pickup yang masuk ke daerah Chiliang di saat pengemudi sedang ingin meraih ponselnya karena adanya telepon. Secara tidak sengaja, ia menabrak seekor rusa yang sedang melintas. Si supir turun untuk mengecek di luar. Melihat seekor rusa telah tewas, pada akhirnya sang supir itu pergi dari sana. Sepeninggalan mobil tersebut, tiba-tiba rusa itu bangun dengan mata yang sudah berubah menjadi aneh. Adegan berpindah. Menunjukkan seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Seok-woo yang diperanin oleh Gong Yoo yang juga pernah bermain di drakor berjudul Goblin. Diceritakan ia adalah pekerja keras dan memiliki sifat egois. Sifat egois tersebut membuat sang istri muak serta kesal dan memilih pisah rumah dengan Seok-woo yang sekarang hanya tinggal bersama dengan ibu dan anaknya. Karena kesibukannya itu, membuat Seok-woo jarang menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Hubungan Seok-woo dengan anaknya bisa dibilang tidak dekat. Malam itu, sang anak meminta Seok-woo untuk mengantarnya ke rumah ibunya di Busan karena besok adalah hari ulang tahunnya. Tetapi karena Seok-woo sedang banyak kesibukan, maka ia hanya bisa mengantarkan putrinya minggu depan. Lalu, Seok-woo mencoba menghiburnya yang hendak berulang tahun dengan memberikan hadiah berupa game Nintendo Wii. Sayangnya, game tersebut telah dimiliki oleh sang anak di saat merayakan Hari Anak. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke Busan dengan menggunakan kereta di stasiun Seoul. Sebelum kereta KTX meninggalkan stasiun Seoul, tiba-tiba seorang wanita yang terlihat aneh masuk ke dalam kereta dan bersembunyi di salah satu toilet. Rupanya orang tersebut terinfeksi virus mengerikan yang menyebar secara cepat seperti zombie. Sementara itu, di sisi lain, seseorang yang menyadari ada orang aneh berada di dalam toilet dan ia segera mengatakan hal itu kepada salah satu pramugara. Ketika sang pramugara mengetuk pintu untuk melakukan pengecekan, dari dalam tampak seorang gembel yang ketakutan sambil berkata, "Semua orang akan mati." Lalu, Suen putri Seok-woo ingin ke toilet. Ia pun segera pergi ke toilet tanpa memberitahukan ayahnya yang saat itu sedang tertidur pulas. Karena di dalam toilet, Suen melihat gembel itu bersembunyi, maka Suen pergi mencari toilet yang lain. Di saat ia menemukan toilet yang lain, maka di saat itu, kita ditunjukkan salah satu pemeran utama di dalam film ini, bernama Sang-woo, yang diperankan oleh Ma Dong-seok. Rupanya pria bertubuh bongsor itu sedang menunggu istrinya yang sedang berada di dalam toilet. Pada akhirnya, Suen mencari toilet yang letaknya lumayan jauh dari tempatnya. Sementara itu sang ayah, Seok, tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Suen tak ada di sampingnya. Tak lama setelah itu, Seok ditelepon oleh salah satu rekan kerjanya. Ia berkata bahwa terjadi penyerangan aneh di sekitar Seoul yang juga terlihat di televisi menyiarkan bahwa terdapat penyerangan besar-besaran yang membuat semua warga panik. Di sisi lain, wanita yang sudah terinfeksi berubah menjadi zombie dan menyerang semua yang ada di dalam kereta. Semua orang panik dan berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Dan di saat itu juga, Seok-woo sedang mencari putrinya di setiap toilet, lalu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa para zombie menyerang manusia yang ada di depannya. Suen muncul di belakangnya, lalu Seok-woo segera menggendongnya untuk pergi dari gerbong ini.
고객님, 지시를 따르셔야 됩니다. Setelah ia berhasil ke gerbong yang aman, terjadi sedikit cekcok antara Sang-hwa dengan Se-woo karena tadi dengan sengaja menutup pintu gerbong di saat istri Sang-hwa ingin masuk ke dalam gerbong yang aman. Hal itu dilakukan Se-woo karena diprovokasi oleh penumpang lain. Setelah itu, dengan cepat istri Sang-hwa menyiram air ke kaca dan menempelkan koran sehingga para zombie itu kini tidak mulai aktif lagi. Lalu, Se-woo mendapatkan telepon dari ibunya. Di telepon, sang ibu menyuruh Se-woo agar menjaga Suen dengan baik. Sepertinya sang ibu sudah terinfeksi oleh zombie dan mencoba mengatakan kata-kata terakhir pada Se-woo. Setelah menutup telepon, Se-woo hanya bisa terdiam serta harus menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Ia tak bisa mengatakan apapun ketika Suen menanyakan tentang kabar neneknya itu. Tak lama setelah itu, pengumuman terdengar di gerbong yang mengatakan kepada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait situasi yang saat ini terjadi di wilayah itu. Ketika mereka melewati stasiun selanjutnya, orang yang berada di luar kereta berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Beberapa video diunggah di YouTube menunjukkan bahwa di beberapa kota sudah terjadi serangan para zombie. Untungnya, pemerintah menanggapi dengan sangat cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. 양쪽에서 많은 부상자가 발생한 Tampaknya salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer sehingga Pak Marsinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Se-woo tampak mencoba menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Karena hal itu, orang-orang dari luar akan dikarantina dan tidak diperbolehkan masuk begitu saja. Se-woo meminta tolong agar temannya mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua dengan imbalan Se-woo akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengar hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Se-woo agar tidak keluar melalui gerbang utama dan menuju gerbang utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi. Tak ada satupun orang di sana. Ketika orang-orang itu turun dari kereta, seorang pria bernama Yong-so mengatakan kepada masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi ke kota Busan. Mendengar hal itu, Pak Masinis mencoba mengajak para penumpang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Di saat orang-orang yang hendak keluar melalui gerbang utama, tampak Se-woo mengajak Suen pergi lewat gerbang utara. Tapi si gembel ini ingin ikut karena ia mendengar percakapan Se-woo bahwa orang-orang lainnya akan dikarantina ketika mereka akan melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Suen ingin mengajak orang lain pergi bersama mereka, namun Se-woo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka masing-masing dalam kondisi seperti ini. Suen pun sangat sedih mendengar ucapan ayahnya karena mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah peduli dengan orang lain sehingga istrinya pergi meninggalkannya. Ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, gembel ini langsung pergi menuju ke tentara itu. Se-woo menyuruh Suen untuk tetap di sana, sementara ia pergi untuk menemui Pak Tentara. Lalu di sisi lain, ketika orang-orang sudah di gerbang utama, ternyata seluruh tentara sudah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie itu. Se-woo menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi dengan zombie dan mencoba kembali secepat mungkin karena para zombie itu kini sudah berada di belakang Suen. Beruntung, Sang-hwa dan istrinya berhasil menyelamatkan Suen. Mereka segera membawanya pergi dari sana. Sang-hwa bersama para pemuda pemain baseball itu berhasil menutup pintunya, namun mereka kembali membukanya untuk menyelamatkan Se-woo. Mereka mencoba menahan pintunya. Sayangnya, ketika berhasil mengunci pintunya, para zombie yang ada di dalam sana terlalu banyak, sehingga kaca pun pecah dan pada berhamburan keluar. Di sisi lain, seorang gadis berjaket baseball bernama Jin-hye menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena Pak Masinis akan menjalankan keretanya. Namun, para zombie yang berada di lantai atas gedung terminal mulai berjatuhan. Se-woo dan Sang-hwa yang berusaha masuk ke dalam kereta dikejar oleh para zombie di belakangnya. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil naik ke kereta. Mereka mencoba untuk menghubungi orang terdekat mereka. Lalu pacarnya Jin-hye mencoba menelpon yang ternyata Jin-hye berada di gerbong 15 bersama penumpang lain.
lain. Lalu Sang Hwa mencoba menghubungi istrinya untuk mencari tahu posisinya. Ternyata istrinya berada di gerbong 13 yang berisi banyak zombie bersama Swen, si gembel dan si nenek. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga berencana untuk menerobos 3 gerbong yang penuh zombie untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong 13. Dengan bersusah payah, pada akhirnya mereka sampai ke gerbong 13 dan berhasil bertemu dengan istri Sang Hwa serta Swen putri Saek-woo. Di sini mereka berencana agar melewati satu gerbong lagi sampai gerbong 15, di mana tempat tersebut merupakan tempat penumpang yang masih selamat. Lalu pacarnya Jin-hye yang sedang bersama Saek-woo dan Sang Hwa memberitahukan bahwa dirinya dan orang lain yang selamat akan pergi ke gerbong 15. Jin-hye pun senang dan memberitahukan semua penumpang yang ada di gerbong 15. Salah satu penumpang bernama So menolak memasukkan para penumpang dari gerbong lain karena ia berpikir mungkin saja mereka sudah terinfeksi virus zombie. Para penumpang pun mendukung perkataan Yang So. Sementara itu, mereka semua dari gerbong 13 berusaha melewati gerbong yang penuh dengan zombie. Sang Hwa menyadari bahwa zombie itu tidak melihat mangsa dalam kegelapan, yang dimana mereka hanya menggunakan indera pendengarannya saja. Sang-wook mencoba memancing zombie dengan tas, tapi si gembel tidak sengaja menendang kaleng sehingga para zombie menyadari keberadaan mereka semua. Ketika sudah di gerbong 14, ternyata pintu menuju gerbong 15 dengan sengaja dikunci oleh Yang So dan para penumpang lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak bisa masuk. Di sini, orang-orang yang berada di gerbong 15 dengan tega dan sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tampak pacar Jin-hye berusaha payah untuk memecahkan kaca yang menghalanginya, sedangkan Sang Hwa dan Saek-woo berusaha untuk menahan para zombie agar mereka tidak masuk. 엄마, 괜찮아? 승무원 없어요? 대응으로 폭력 시위는 점차 잦아들고 있으며 국민 여러분의 안전에는 이상이 없. 간다. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gerbong 15, walaupun harus kehilangan 2 orang lainnya, yaitu si nenek dan si Sang Hwa, si pemberani. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke gerbong 15, Saek-hwa tidak segan-segan memukul Yang So. Ia tahu orang inilah yang telah menghasut para penumpang lain. Para penumpang 15 meminta mereka pergi ke gerbong depan karena penumpang lain takut mereka akan terinfeksi. Setelah mereka pergi ke gerbong depan, para penumpang gerbong 15 selalu mengikat pintu dengan menggunakan kain, yang tujuannya agar Saek-woo dan yang lain tidak bisa membuka pintu. Ketika para penumpang sibuk untuk mengikat pintu dengan kain, tanpa mereka sadari, si nenek, adik si In-yil, nenek yang telah berubah menjadi zombie, tiba-tiba membuka pintu gerbong yang langsung diserbu masuk oleh para zombie, hingga satu persatu penumpang dihabisi. Kini hanya tersisa Yang So serta salah satu pramugara yang terdiam diri di toilet. Sementara itu, mereka yang ada di gerbong depannya hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa di gerbong 15. Kemudian, Saek-woo menerima telepon dari rekan kerjanya. Ia memberi info bahwa semua kejadian yang menimpa kota Seoul terjadi akibat proyek yang dijalankan Saek-woo, yaitu YC Bote yang mengalami kebocoran. Rekan kerja Saek-woo merasa bersalah karena proyek mereka menimbulkan kekacauan dan kematian banyak orang. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi terhambat di stasiun Daegu. Masinis memberikan pengumuman untuk segera keluar dari pintu dan pergi menggunakan kereta baru. Mereka segera keluar menuju jalur kiri. Di saat mereka sedang mencari kereta lain, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan kereta yang membuat Jin-hye dan pacarnya terpisah dengan yang lainnya. Kemudian dua sejoli itu mencoba mencari jalan lain untuk mencari Saek-woo dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja Yang So datang dan langsung mendorong Jin-hye ke arah zombie, sehingga hal tersebut membuat Jin-hye menjadi terinfeksi. Pacarnya pun kaget lalu mencoba menolong Jin-hye, namun semuanya sudah terlambat. Jin-hye telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang pacarnya.
Setelah Yang So mencelakai Jin Hye bersama pacarnya, ia pun segera menuju ke kereta baru. Ketika ia telah hampir tiba di kereta, tiba-tiba saja ia terjatuh dan zombie mulai berdatangan ke arahnya. Masinis kereta yang mengetahui Yang So dalam bahaya mencoba untuk membantunya, tetapi lagi dan lagi Yang So dengan sengaja mengorbankan masinis agar dirinya bisa selamat dari kejaran zombie. Sementara itu, Sae-woo, Suen, istri Sang-hwa, dan si gembel hampir saja tertimpa kereta yang penuh dengan zombie. Lalu, Sae-woo melihat sebuah celah kecil yang bisa mereka lalui untuk pergi dari kereta yang hampir ambruk. Tetapi para zombie yang kelaparan berhasil memecahkan kaca kereta. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, si gembel rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka bertiga. Menyadari para zombie yang akan mengejar mereka, akhirnya mereka berusaha keras agar sampai ke kereta. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil naik ke kereta. Tetapi di dalam kereta, ternyata Yang So sudah berubah menjadi setengah zombie karena dirinya terkena gigitan. Sae-woo pun mulai bertarung dengannya. Tetapi di tengah pertarungan itu, Sae-woo tidak sengaja terkena gigitan Yang So, menyebabkan dirinya terinfeksi. Sebelum berubah menjadi zombie, dirinya memberitahu itu pada istri Sang-hwa tentang tuas rem untuk menarik tuas itu ketika mereka sudah sampai di Busan. Suen yang melihat ayahnya terinfeksi menjadi sangat sedih dan meminta ayahnya untuk tetap berada di sisinya. Namun demi menyelamatkan putrinya, Sae-woo mengucapkan kata-kata perpisahan dan menjatuhkan dirinya dari kereta. 이쪽 좀 묶어요, 빨리. Kini hanya tersisa kedua perempuan itu yang akan melanjutkan perjalanan ke Busan. Mereka berhenti di sebuah terowongan yang gelap dan berjalan menuju wilayah perbatasan Busan. Di perbatasan terdapat beberapa tentara yang menjaga agar zombie tidak masuk. Awalnya tentara mengira bahwa mereka adalah zombie. Untung saja Suen bernyanyi untuk menghormati pengorbanan ayahnya dan orang yang telah menyelamatkan mereka berdua. Akhirnya tentara menyadari bahwa mereka manusia dan langsung membawa ke tempat yang lebih aman. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis video kali ini ya. Yang pengen request alur film lain yang akan Caca ceritakan, tulis di kolom komentar ya. Akhir kata Caca undur diri. Wassalam, jangan lupa bahagia guys.